Berjumpa lagi dengan saya Widya Rahmasari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai vitamin. Nah, pastinya sudah tidak asing lagi kan dengan kata-kata vitamin. Nah, apa sih vitamin itu? Vitamin merupakan nutrisi tambahan yang diperlukan oleh tubuh untuk menunjang kinerja tubuh. Nah, vitamin itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Nah, vitamin yang larut dalam lemak itu terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air itu terdiri dari vitamin C dan vitamin B. Nah, vitamin B sendiri itu kan memiliki berbagai jenis ya, yaitu ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin B12, dan masih banyak lagi kan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai vitamin B1. Terlebih lagi kandungan vitamin B1 pada kacang kedelai dan olahan kacang kedelai. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita simak video yang berikut ini. Nah, vitamin B1 merupakan vitamin yang larut dalam air dan bentuk murninya adalah tiamin hidrokolida. Vitamin B1 berfungsi untuk mengatasi gangguan saraf otot disertai nyeri, rematik, beri-beri, dan lain sebagainya. Vitamin B1 itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu sangat larut dalam air, tidak larut dalam pelarut nonpolar, kelarutannya berkurang pada alkohol, bermuatan positif pada pH rendah, bermuatan negatif pada peningkatan pH lebih lanjut. Nah, vitamin B1 itu sendiri kestabilitasannya juga dipengaruhi oleh pH, oleh suhu, proses pengolahan, ataupun proses pemasakan pada suhu yang tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis vitamin B1 dengan spektrofotometri visible. Apa itu spektrofotometri visible? Spektrofotometri visible atau disebut juga spektrofotometri sinar tampak adalah instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur daya absorbensi suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Nah, pengujian pada vitamin B1 dapat dilakukan menggunakan alat dan bahan seperti yang tersaji di bawah ini. Setelah mempersiapkan bahan-bahan, di sini kita lanjutkan dengan pengolahan sampel. Sampel yang atas yaitu untuk kacang kedelai yang masih mentah. Terlebih dahulu kacang kedelai akan dihaluskan, kemudian ditimbang dan dicampur dengan Aquades. Setelahnya akan disaring dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan Aquades sampai batas tera. Untuk yang bagian bawah itu digunakan untuk sampel kecap, susu kedelai, tahu, dan tempe. Terlebih dahulu sampel-sampel tersebut ditimbang sebanyak 5 gram. Kemudian dicampur dengan Aquades dan dilakukan penyaringan. Setelah disaring akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan Aquades sampai batas tera. Setelah melakukan pengolahan sampel, selanjutnya kita menganalisis vitamin B1 secara kualitatif. Analisis kualitatif vitamin B1 ini dibagi menjadi dua, yaitu dengan reaksi tiokrom dan reaksi warna dengan timbal aksetat. Reaksi tiokrom ini nantinya akan menghasilkan lapisan yang berfluorensi biru ungu. Sedangkan untuk reaksi warna dengan timbal asetat itu nantinya sampel akan menghasilkan endapan coklat hitam setelah dipanaskan. Selanjutnya, setelah analisis kualitatif, kita akan menetapkan kadar vitamin B1 dengan spektrofotometri visible. Langkah yang pertama yaitu membuat larutan induk dengan menghaluskan tablet vitamin B1 dan ditambahkan Aquades. Setelah larutan induk itu jadi,
kita akan menentukan panjang gelombang maksimumnya dengan menggunakan spektrofotometri visible. Setelah itu, kita akan membuat kurva kalibrasi. Konsentrasi yang digunakan yaitu 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm, dan 60 ppm. Setelah membuat kurva kalibrasi, langkah selanjutnya kita menetapkan kadar vitamin B1 menggunakan persamaan regresi dari kurva kalibrasi yang sudah kita peroleh tadi. Adapun pengujian dengan spektrofotometer dapat melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, memanaskan terlebih dahulu lampu UV spektrofotometer selama 15 menit sebelum digunakan. Setelah 15 menit atau setelah spektrofotometer itu panas, kemudian larutan baku atau larutan induk yang sudah kita buat tadi dimasukkan ke dalam gofet dan diletakkan ke dalam spektrofotometer lalu ditutup. Setelahnya kita dapat mengukur atau mengabsorbasi larutan tersebut dengan mengkalibrasinya menggunakan buffer atau dengan menekan tombol 0. Nah, setelah absorbansi dikalibrasi menjadi 0, kemudian nilai absorbansi maksimum larutan induk itu diukur dan dicatat. Nah, hasil pencatatan nilai absorbansi maksimum tadi dibuat kurva. Kurva larutan baku itu diplot dan menghasilkan persamaan regresi linear berbentuk Y sama dengan A plus BX. Rumus regresi linear digunakan untuk mengetahui konsentrasi tiamin atau vitamin B1 dengan menghitung nilai X sebagai konsentrasi tiamin pada sampel. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa pengujian kadar vitamin B1 itu menggunakan dua uji, yaitu yang pertama ada uji kualitatif vitamin B1. Uji kualitatif vitamin B1 ini menggunakan dua reaksi, yaitu reaksi tiokrom dan timbal asetat. Nah, pada tabel tersebut diperoleh hasil bahwa semua sampel yaitu kacang kedelai, tempe, tahu, susu kedelai, dan kecap itu bernilai positif. Artinya, jika pada reaksi tiokrom hasil uji itu menghasilkan positif, itu akan terbentuk lapisan terpisah dan berfluorensi biru ungu. Sedangkan pada reaksi timbal asetat itu jika positif itu menghasilkan endapan coklat hitam warna kuning. Nah, keterangan positif itu artinya berarti menunjukkan bahwa sampel tersebut itu positif mengandung vitamin B1 ya teman-teman. Selanjutnya setelah uji kualitatif yaitu ada uji penetapan kadar vitamin B1 yang menggunakan spektrofotometri visible. Nah, pada penelitian ini diperoleh hasil kacang kedelai memiliki persentase 0,46%, untuk kecap 0,36%, tempe 0,34%, tahu 0,306%, dan susu kedelai 0,206%. Nah, jadi itu dia penjelasan mengenai analisis kadar vitamin B1 pada kacang kedelai dan olahan kacang kedelai. Jadi dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi bahwa vitamin B1 itu memiliki kandungan yang lebih tinggi pada kacang kedelai yang belum diolah. Sedangkan untuk kacang kedelai yang sudah diolah menjadi tahu, tempe, kecap, ataupun susu kedelai ataupun olahan yang lainnya itu memiliki kandungan yang lebih rendah dibandingkan kacang kedelai yang masih mentah. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Hal ini itu dapat terjadi dikarenakan tadi penjelasan yang sudah di awal, yaitu vitamin B1 itu stabilitasnya dipengaruhi oleh pH, suhu, pencucian, kemudian pemasakan pada suhu tinggi. Nah, pada olahan-olahan kacang kedelai yang tadi seperti tahu, tempe,
kecap, ataupun susu kedelai pastinya melewati beberapa proses seperti proses pencucian ataupun pemasakan pada suhu yang tinggi. Nah, hal tersebut mempengaruhi vitamin B1 yang terkandung di dalamnya. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga dapat menambah wawasan kita semua mengenai kadar vitamin B1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.